Halo sahabat Total Politik sekalian, hari ini sudah kedatangan tamu yang super spesial gitu kan. Nah ini mungkin kalau di Liga Inggris tuh nih bisa jadi Super Sunday nih. Kita kedatangan orang yang top banget, yang pernah sangat ngehits di masanya, dan juga pembawa acara kuis kesukaan saya, Wants to be a Millionaire. Inilah kita kedatangan Bapak Dubes Indonesia untuk New Zealand dan Pasifik, Bang Tanto Yahya. Selamat datang, Bang. Pak, saya panggilnya Pak Dubes atau Bang Tanto ini enaknya nih? Aduh, Ari yang enak itu apa, Ri? Pokoknya terserah, Di. Ya, bebas Oh iya, aja ya, Bang ya. iya, boleh. Kalau bro kan nggak enak Nah, kita, kalau bro kan nggak enak sama jenggotnya Pak Dubes kan. ini ini jangan salah, Ri. Ini sunnah Rasul, bulan Yoi. Ramadan. Iya, saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak di Instagram. Jadi, jadi gini Bang, jadi saya kemarin gara-gara lihat Instagramnya Bang Tantowi, saya bilang sama kawan, bro, suatu hari seandainya lu jadi orang penting di negara ini atau orang dekatnya presiden, pilihlah dubes seperti Tantowi Yahya. Kenapa, Kenapa? Ri? Kenapa? Ini lu lihat Instagramnya nih. Kayaknya Indonesia tuh wajahnya bahagia banget kan. Senang banget kan. Diwakili dan representasikan oleh Pak Tantowi gitu. Jadi wajah Indonesia di New Zealand tuh kayaknya bahagia banget tuh. Main-main ke kebun kiwi gitu kan. Dengar-dengar musik gitu kan. Lalu lagu ini terkenal di Indonesia, dibawain lagi. Soalnya di IG itu, Ri, kalau kita bawa serius, view-nya nggak gede. Gak gede, iya 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 Nah, iya, betul betul betul. saya itu ngerti betul lah pola follower saya itu. Jadi kalau saya kegiatan saya di kantor ya, terus saya ketemu siapa yang view paling 2.000, 1.500. Tapi kalau sudah personal yang saya masuk ke situ dan enteng, langsung tuh 40.000. Jadi personanya jauh lebih menarik daripada kedubesannya ini sendiri nih kayaknya nih. Iya. Tapi kan kita ini kan pengguna sosmed yang bertanggung jawab. Artinya konten-konten yang serius itu kita sisipkan. Iya iya Tapi iya. kalau konten serius terus itu, wah follower kita nggak nambah. Follower bertambah itu penting, Ri. Iya iya iya. Itu KPI ya Pak Dubes ya. KPI Iya. itu. Sebelum kita memulai tema yang serius seperti yang Pak Dubes bilang tadi, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Pak Dubes sebagai presiden ICCI, gitu. Ada baiknya memberikan bocoran sedikit nih buat masyarakat Indonesia gitu. Paling nggak saya taruh di teaser, orang tertarik lah ngeliat video ini nanti. Oh ada Pak Dubes nyanyi nih gitu kan. Bila hari telah senja. Ayo bang, dikit bang. Bila hari telah senja bang. Mau saya Lagu taruh apa? Lagu itu. Lagu bila Hidupku Sudah. ya, bila hari telah senja. Iya. Sedikit, Bang. Uh, Buat saya taruh di teaser nanti. Bila hari telah senja, malam hari pun tiba, hidupku yang sendiri sunyi. Waduh, sejuk banget rasanya, Bos. Dinyanyiin penyanyinya langsung. Ini Dubes paling gokil ya, Bang. Oke, Bang. Ngerjain anak. Nah, ini kan sejak 22 Januari sudah merangkap menjadi Dubes kawasan Pasifik ya, Bang ya. 1 Januari, Ri. 1 Januari ya, 1 Januari Ya, tahun ini ya. Itu tahun apa ini 2000. apa yang membuat perubahan nomenklaturnya itu, Bang? Apakah ada visi tersendiri soal kawasan New Zealand dan Pasifik ini dari pemerintah Indonesia?
Ya, jadi ini adalah tugas tambahan dari Menteri Luar Negeri ke saya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga. Tugas ini diberikan kepada saya setelah kita memperhatikan Pasifik ini sebagai kawasan yang penting dalam politik luar negeri kita. Nah, tidak banyak yang tahu bahwa Pasifik ini adalah satu region yang sekarang ini lagi seksi-seksinya. Karena superpowers dunia itu mulai menanamkan pengaruh, bahkan menanamkan modalnya di kawasan ini. Artinya apa? Artinya kawasan ini adalah kawasan yang sangat menentukan nantinya dalam konteks regional politik, bahkan geopolitik. Nah, kita kan tahu yang punya Pasifik ini, selama ini kan Australia dan Selandia Baru. Mereka inilah yang dianggap sebagai saudara tua, negara-negara kepulauan kecil-kecil yang jumlahnya kurang lebih 20 di kawasan Pasifik ini. Mereka melihat selalu kepada dua negara ini. Tapi belakangan ini, terutama di 10 tahun terakhir ini, Amerika semakin memperkuat eksistensi mereka di sini untuk kepentingan geopolitik mereka. Jangan lupa di Hawaii itu ada pangkalan militer mereka, ya, dan Hawaii itu sah mereka di situ karena itu adalah bagian dari kedaulatan mereka. Nah, Cina sebagai kekuatan baru tentu tidak tinggal diam untuk melakukan perimbangan di kawasan ini. Nah, pendekatan Cina berbeda dengan pendekatan Amerika, berbeda dengan pendekatan Australia dan Selandia Baru. Pendekatannya adalah ekonomi. Jadi kekuatan ekonomi mereka itu mereka pakai betul untuk menanam pengaruh di sini. Nah, sebenarnya pola yang dipakai oleh Cina ini sebenarnya sama aja. Kemanapun mereka hadir, pengaruh mereka itu dimulai dari ekonomi. Nah, begitu juga di Pasifik sini. Hampir semua negara Pasifik ini ada kaitannya dengan Tiongkok dalam bentuk investasi, ya, bantuan-bantuan yang jumlahnya sangat besar. Nah, melihat pusaran ini, posisi Indonesia itu kan menjadi semakin jauh, padahal secara geografis Dekat. kitalah negara tetangga yang terdekat setelah Australia, ya. Tapi ironisnya kita belum bermain banyak di kawasan ini, sementara negara-negara lain itu sudah berlomba-lomba menanam pengaruh. Belum Jepang, ya, belum negara-negara Eropa, sehingga ramai sekali kawasan ini. Nah, tidak banyak yang tahu mengenai dinamika yang terjadi di sini. Nah, melihat perkembangan yang ada, saya selaku duta besar yang ditempatkan di Pasifik, Selandia Baru itu sebagai informasi adalah salah satu pusat penting Pasifik, ya. Saya terus memberikan masukan kepada Jakarta, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya kita lebih aktif mengengage Pasifik ini. Banyak kepentingan kita di wilayah di kawasan ini yang nantinya akan kita petik hasilnya untuk berbagai kepentingan kita. Tidak mudah sebenarnya untuk menyadarkanlah, katakanlah demikian, ya, stakeholder yang ada di Indonesia mengenai pentingnya Pasifik bagi Indonesia sekarang dan ke depan. Nah, kebenaran, Ri, sejak saya di Komisi 1 DPR RI, saya memang sudah mempunyai perhatian bahkan passion mengenai Pasifik ini. Nah, to make the story short, akhirnya pemikiran ini bisa diadopsi oleh Kementerian Luar Negeri kita di Jakarta. Manifestasinya adalah mereka mendorong secara maksimal program-program yang kami lakukan dari Wellington yang magnitude-nya itu adalah Pasifik. Nah, dukungan-dukungan ini sangat berarti sampai akhirnya kita berhasil menyelenggarakan pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata yang bernama Pacific Exposition tahun 2019 yang lalu
di Auckland. Nah, tidak terpikirkan ada negara seperti Indonesia yang selama ini tidak begitu hadir di Pasifik, tiba-tiba datang mengengage negara-negara Pasifik dalam bentuk pameran yang sangat besar. Jadi pameran ini pameran sangat komprehensif pertama yang diadakan di wilayah Pasifik, melibatkan berapa negara waktu itu? 19 negara, ya, dan penyelenggaranya itu adalah Indonesia. Nah, demikianlah. Dan sebenarnya kalau kita lihat neraca, terutama dengan RI New Zealand ya, Pak Dubes ya, neraca dagang kita kan relatif seimbang ya antara RI dan New Zealand. Kalau nggak salah itu sekitar di angka hubungan dagang kita tuh per tahunnya itu sekitar 2,3 miliar dolar ya per tahunnya Kita punya target sampai dengan tahun 2024 itu adalah 40 triliun rupiah. Ya, atau ya 4 billion ya, 4 billion New Zealand dollars. Nah, sejak hubungan kita dengan Selandia Baru, hubungan bilateral kita terbina sejak tahun 1958, dalam konteks perdagangan itu kita selalu defisit. Artinya kita lebih banyak mengimpor barang-barang dari Selandia Baru daripada kita mengekspor. Nah, tapi untuk pertama kalinya tahun 2019 angka kita itu sudah surplus pertama kali loh, pertama kali dalam sejarah, ya, surplus jika ditambah ekspor produk dengan jasa. Jasa itu artinya pariwisata, ya. Nah, ketika itu digabungkan untuk pertama kalinya kita itu surplus terhadap Selandia Baru. Nah, tentu ini berita buruk bagi pemerintah Selandia Baru, ya. Ini minus atau defisit, tiba-tiba kita surplus sekarang. Ada kaitannya nggak dengan situasi dagang itu yang membuat pemerintah Indonesia, oh ini mulai serius nih kita nih, gitu kan? Lihat ada tentu saja. Ada tentu saja. Approach kita ke Pasifik itu adalah ekonomi sesungguhnya. Kita berusaha. Ketika kita datang ke Pasifik itu sebenarnya kita tuh lebih banyak menjadi pembeli daripada penjual. Ya, karena nawaitu kita itu adalah membantu negara-negara kecil di Pasifik ini yang banyak sekali sumber daya alam, ya, produk-produk bagus, tapi mereka tuh punya limited access to the world. Mereka punya pasar yang terbatas. Pasar mereka selama ini hanya Selandia Baru dan Australia. Nah, memang secara geografis dua negara ini dekat dengan negara-negara Pasifik. Tapi dua negara ini menerapkan biosecurity yang sangat ketat. Tidak mudah produk-produk, khususnya produk-produk pertanian, bisa masuk ke dua negara ini. Nah, kita kan tidak begitu ketat. Nah, disinilah kita itu menawarkan diri kita sebagai market alternatif untuk negara-negara Pasifik itu, di samping secara size kita itu 8 kali atau berapa kali lebih besar dibanding hampir 10 kali lebih besar dibandingkan Australia gitu. Nah, jadi kita itu mencoba membuka mata saudara-saudara kita di Pasifik, cobalah lihat Indonesia. Ini pasar besar yang mempunyai kedekatan secara jarak dan juga secara demografis antara Indonesia dengan Pasifik itu dekat dibandingkan negara Pasifik dengan Cina, dengan Amerika atau Eropa. Nggak ada kaitannya secara kultural. Nah, sedangkan kita itu, mereka kan Polinesia dan Melanesia, orang-orang Pasifik itu. Kita punya semua. Orang NTT dan orang Papua itu kan Melanesia. Orang Maluku itu Polinesia dan Melanesia. Jadi kita mempunyai keuntungan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain itu. Nah, ini yang coba kita jual kepada negara-negara Pasifik dalam rangka membantu mereka untuk membangun perekonomian yang nantinya akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau Pacific Elevation gimana, Pak Dubes? Kita ikut dari awal di situ kan? Ya, Pacific Elevation ini adalah program kita dalam memajukan negara-negara Pasifik dalam bentuk
kerjasama ekonomi dan bantuan-bantuan untuk bencana alam. Jadi ini penamaan saja, ya, penamaan program-program kita untuk membantu Pasifik. Negara lain itu sudah duluan punya, seperti Selandia Baru itu punya Pacific Step Up, ya. Kemudian Australia juga punya program yang semua namanya itu Pasifik. Jadi semua negara-negara ini mempunyai komitmen untuk membantu negara-negara Pasifik, semuanya dengan pakai nama Pasifik, ya. Nah, kita punya nama sendiri yang namanya Pacific Elevation itu yang kita launch pertama kali pada waktu Pacific Expo tahun 2019 yang lalu di Auckland, Selandia Baru. Yang Pacific Exposition itu Exposition apa? Exposition ya. Gini juga Pak Dubas. Indonesia itu punya nggak sih status terhadap negara-negara lain kayak Amerika misalnya kan, ini negara maju, negara berkembang, kayak kita kan baru dicoret tuh dari negara berkembangnya Amerika, kita udah dianggap negara maju hari ini oleh Amerika. Kita sendiri punya hal yang kayak gitu nggak? Ngelihat misalnya di Pasifik sendiri, ini negara yang kita anggap, oh kalau ini yang ngomong mungkin lebih kita dengar daripada yang ini gitu, atau gimana sih? Kalau New Zealand yang ngomong pasti lebih powerful dibandingkan Solomon Island gitu misalnya. Karena status grade-nya gitu misalnya yang kita kategorikan gitu. Negara maju di Pasifik ini ya tentu saja Australia, Selandia Baru, ya, kemudian Samoa, Fiji, itu masuk dalam kategori yang negara develop. Tapi selebihnya itu adalah developing countries, atau negara yang berkembang. Bahkan ada beberapa negara itu yang karena keterisolasian, keterbatasan sumber daya alam, maka ini masuk dalam kelompok negara underdeveloped. Nah, itu ada di kita. Nah, pada titik itulah kita tahu betul siapa yang harus kita bantu dan bantuan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, pada dasarnya negara-negara kepulauan yang ada di Pasifik ini membutuhkan bantuan dunia karena beberapa hal. Pertama, mereka vulnerable terhadap climate change. Negara mereka ini seperti tidak pernah henti di tempa masalah, dari mulai badai, ya, dari mulai banjir, kemudian wabah penyakit, kemudian keterisolasian mereka membuat ekonomi itu menjadi tinggi karena mereka banyak tergantung pada produk-produk impor. Jadi negara ini adalah negara yang memang perlu dibantu. Nah, kita sebagai tetangga terdekat berikut setelah Selandia Baru dan Australia, terlebih lagi sebagian dari masyarakat kita itu adalah berasal dari race atau etnis yang sama dengan mereka, ya kita merasa terpanggil gitu untuk memberikan bantuan. Nah, bantuan-bantuan tersebut itulah kita namakan atau kita masukkan dalam program yang namanya Pacific Elevation itu. Pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur itu kan cukup katakanlah cukup masif ya di era Pak Jokowi ini. Sangat. Ya, sangat masif malah ya. Bisa kita kategorikan sangat masif gitu ya. Investasi pemerintah di situ. Dan apakah ini membuat adanya opportunity baru nggak buat negara-negara Pasifik itu dalam kerjasama perdagangan mungkin gitu? Karena kan makin baik, harusnya makin well connected dong gitu. Ya. Yang kita tawarkan dalam konteks Pacific Elevation ini, Ari, adalah bagaimana bagian timur Indonesia itu menjadi bagian dari Pasifik. Ketika itu terjadi, ketika itu terjadi, maka keuntungan itu akan diraih oleh kedua belah pihak. Pasifik akan untung, wilayah timur Indonesia akan untung.
apa modal kita untuk masuk ke Pasifik? Pertama, ya, secara geografis, 5 provinsi di timur Indonesia itu, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT, secara geografis, letaknya itu di Pasifik. Dan itu kita, bukan maunya kita, itu maunya alam. Ya, kalau kita lihat peta, di mana posisi mereka? Ya, di Pasifik. Kalau PNG itu dianggap sebagai negara terbesar di Pasifik, lah kenapa bukan Papua? Bukan Indonesia. Kan Papua itu Indonesia. Yang mereka sebut Papua Barat itu adalah bagian sah dari Indonesia. PNG itu adalah bagian dari Pasifik. Ya kenapa nggak Indonesia? Ya kan begitu. Ya. Nah, itu secara geografis dong. Ya. Kemudian secara demografis, orang-orang di wilayah timur Indonesia itu kalau tidak Melanesia, Polynesia predominantly, ya, mayoritas. Dan itulah etnis yang ada di Pasifik. Jadi wajar kalau kita bilang bahwa Indonesia, dalam hal ini timur Indonesia, adalah juga bagian dari komunitas Melanesia dan Polynesia yang ada di dunia. Ya kan begitu. Dan kalau kita bicara persentase, orang Melanesia, Polynesia itu ya paling banyak tinggalnya di Indonesia. Kalau kita bicara mayoritas. Nah, jadi modal kita untuk masuk ke dalam perkumpulan negara-negara Pasifik ini sebenarnya udah sangat sah ya, karena tinjauannya geografis dan demografis. Nah, jika sekarang begini, Ri, negara-negara Pasifik itu, di mana kalau kita masukkan Australia di dalamnya, itu populasinya itu cuman 30 juta, Ri. Ya, se-Jawa Tengah lah. Iya, sekarang kita naikkanlah 35 juta. Ya. Australia 30 juta penduduknya. Kemudian apa namanya itu New Zealand 4,8, yang lain-lain itu 5 juta. Ditambah kita katakanlah 40 juta. Gedein aja 50 juta, kita masukkan Papua Nugini. Kan ke Papua Nugini kan 8,5 juta. Kita tambah aja Australia 30, kemudian Papua Nugini 8 jadi 38. Kemudian ditambah Selandia Baru 5 menjadi 43. Nah, yang lain-lain itu kita sebut 7 juta. 50 juta kan. Pasar ini tidak menarik. Ya, benar. Cuma 7 juta. Tapi kalau Indonesia dimasukkan ke sana, langsung jadi 300 juta. Iya, benar. Ya? Pasifik yang baru ini penduduknya itu menjadi 320 juta. Bayangkan, ya kan ya? Nah, jadi kalau kawasan ini ingin dilihat ya sebagai satu kawasan yang menguntungkan untuk berdagang atau ekonomi, memasukkan Indonesia itu adalah sebuah keuntungan sebenarnya, ya kan? Itu bagi Pasifik. Tapi bagi wilayah Indonesia Timur, ketika mereka bagian dari Pasifik, maka apa yang terjadi? Ini yang kita tawarkan dalam Pacific Elevation itu. Terjadi konektivitas antara masyarakat kita di timur, di 5 provinsi itu ke Pasifik, tidak lagi melalui Indonesia Barat. Ketika itu sudah terjadi, berarti akan terjadi arus barang dan arus orang yang cepat. Itu artinya apa? Ekonomi. Akan terjadi, akan lahir economic benefit untuk masyarakat di bagian timur Indonesia. Oke ya, perdagangan gitu. Jadi perdagangan komoditas dari Papua, dari Ambon gitu, itu paling dekat itu akan langsung ke Pasifik. Ya, berarti kan cost-nya menjadi lebih murah. Lebih murah. Itu dari segi perdagangan, Ri. Anda bayangkan, Ri, dari segi pariwisata. Kapal pesiar ini kan akan menjadi oh iya, wisata. Sekarang lagi ada masalah gara-gara COVID ini kan. Tapi turisme masa depan itu adalah turisme yang berbasis maritim, yaitu cruise itu. Jika cruise itu misalnya dari Australia, dari New Zealand, instead of berkunjung ke destinasi yang itu juga seperti ke Vanuatu, ke Fiji, mungkin orang kalau sekali 2 kali ya udah ada bosan. Sekarang ditarik. Ya, ditarik ke PNG, ditarik ke Papua, ditarik ke Maluku, sampai ke NTT. Itu akan menjadi satu tawaran baru gitu loh dalam konteks pariwisata.
Nah, ini yang kita tawarkan kepada negara-negara Pasifik di bawah kerangka Pacific Elevation tersebut. Oke. Nah, oh iya, berarti memang kalau kita orang Indonesia berinvestasi di situ juga tidak terlalu prospektif juga ya sebenarnya ya, dari size marketnya ya Pak Dubes ya berarti ya? Oh iya, kita tidak bisa menolong Pasifik itu dalam konteks untuk dapat capital gain ya, atau dapat profit karena pasarnya itu kecil. Kecil. Yang tadi seperti saya bilang itu, kita datang ke sana itu dalam rangka untuk membantu mereka, Ya. ya, meningkatkan perekonomian yang akan berujung pada lahirnya kesejahteraan masyarakat di sana. Itu ini udah kewajiban moral, Ri, gitu loh. Nah, di sini kadang-kadang itu tuh masih belum klop untuk berbicara dengan para pedagang atau eksportir dari Indonesia. Kalau yang dilihat itu hanya market size, nggak bakal ketemu. Tapi kalau ada kesepahaman dengan kita bahwa penting bagi kita itu untuk merangkul negara-negara Pasifik agar kita masuk dalam komunitas ini untuk kepentingan jangka panjang kita. Investasinya jangka panjang ya. Ya. Saya lihat di Instagramnya Pak Dubes itu apa namanya, ternyata kiwi itu orang New Zealand ya yang ngasih namanya. Ini di luar. Jadi banyak banget pengetahuan-pengetahuan baru nih di Instagram itu. Jadi ya, jadi kalau begitu ya ya salah satunya ya itu visi maritim dari Indonesia sendiri ya sebagai negara maritim gitu ya, Pak Dubes. Loh iya, betul nih. Jadi engagement kita ke Pasifik itu adalah manifestasi dari politik maritim kita. Ya. Karena Pasifik itu adalah maritim, Pasifik itu laut. Sebagian besar wilayah mereka itu laut gitu. Ini menarik banget ya ternyata ya isu Pasifik ini ya. Dan apa namanya, ini kalau kita bicara plan, ya kaitannya dengan saya tadi, yang saya omongin tadi di sebelumnya, bahwa apakah Indonesia punya kategori negara-negara tertentu gitu ya. Kira-kira dalam 10 tahun lagi, apa plan Indonesia dengan kawasan New Zealand dan Pasifik pada umumnya, Pak Dubes? Ya, tentu kita punya short term, kita punya mid term. Kalau kita batasin 5 tahun, dalam 5 tahun ini target kita itu adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan bagian timur Indonesia itu ke dalam Pasifik. Jadi ketika orang berbicara Pasifik, sudah tidak lagi negara-negara ini saja, tapi di situ sudah termasuk ada Papua, ya, ada Maluku, dan juga ada NTT. Jadi target kita dalam 5 tahun ini melalui berbagai pertemuan yang akan nanti berujung pada kesepahaman oleh para stakeholder dari negara-negara yang ada di kawasan ini. Ketika itu terjadi, 5 tahun berikutnya baru kita isi dengan program-program yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi Indonesia dan juga negara-negara Pasifik itu. Kita tentu saja akan dapatkan pasar baru, ya, pasar yang lukratif bagi berbagai produk komoditas yang dihasilkan dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Bagi mereka tentu saja berdagang dengan Pasifik itu jauh lebih efektif dibandingkan mereka berdagang dengan Indonesia Barat. Nah, bagi kita sendiri, pemerintah Indonesia ini sudah mengurangi beban kita. Karena ketika perdagangan mereka maju, arus barang dan orang itu meningkat, maka dengan sendirinya daerah-daerah tersebut akan terbangun. Ya, Oke. Nah, kemudian negara-negara Pasifik sendiri harus mendapatkan benefit dari masuknya Indonesia dalam kawasan mereka, ya, secara ekonomi. Artinya bahwa mereka mempunyai pasar baru, ya. Tidak lagi mereka hanya mengandalkan Australia dan New Zealand yang seperti saya sebutkan dari awal sangat ketat dalam bidang regulasi dan biosecurity. Nah, mereka mulai bisa mengekspor barang-barang mereka ke Indonesia bagian timur. Jadi ada mutual benefit yang akan lahir dari
uh, apa namanya itu integrasi wilayah timur Indonesia ke dalam negara-negara Pasifik. Oke, ini menarik banget ya. Kalau berarti kalau kita gabung sepak bola, kita gabung ke Pasifik, kayaknya lebih mungkin kita masuk Piala Dunia juga kayaknya Pak Dubes dibanding kita Jadi masuk Asia. kalau roadmap ini terjadi, ya maka kita akan diundang dalam Pacific Games. Nah, mereka ada juga Pacific Games gitu. Nah, ketika itu terjadi, ya kita dapat dapat ruangan yang baru. Jadi Indonesia itu ya kan di samping ikut SEA Games, ya itu masih ikut jalan. Asian Games, itu masih jalan ya, semua ya tuh ya. Masih jalan semua. Kita juga ikut Pacific Games. Ya. Jadi saya lihat begini, Dery, ada beberapa negara yang pandai betul memanfaatkan posisi geografis mereka sehingga mereka dapat pengakuan di dua region, yaitu Amerika. Amerika itu ya negara Atlantik, Amerika. Ya, dia berpengaruh di situ, memainkan peranan yang sangat penting di antara negara-negara Amerika karena di Atlantik. Tapi di Pasifik mereka juga diakui gara-gara mereka punya Hawaii. Ya kan? Dan pantai baratnya itu terletak di Samudra Pasifik, ya. Jepang juga jago bermainnya. Ya kan? Main di Pasifik, main di Asia. Nah, kita ini kan Indonesia itu adalah negara yang diapit oleh dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selama ini negara kita dikenal sebagai bangsa Asia karena orang motret kita dari Samudra Hindia. Tapi coba potret Indonesia dari Samudra Pasifik. Indonesia juga adalah negara Pasifik. Benar. Ini yang luput kita melihat perspektif ini selama ini ya. Nah, iya. Gitu, iya, ya kan dari SD kita sekolah Pak Dubes selalu dibilang Indonesia itu negara yang letaknya strategis gitu. Diapit oleh dua benua gitu kan, oleh dua samudra gitu kan. Ya, tapi dalam kita kapitalis. Nah, itu dalam political game nggak pernah terjadi gitu, dalam geopolitical game gitu ya. Maksudnya kita terpaku aja gitu loh. Ini mudah-mudahan lu bayang nggak ya atlet-atlet kita yang ada di timur itu ya. Atlet-atlet kita dari Papua, dari Maluku, dari NTT itu bisa berlaga ya, bisa bertanding di kompetisi Pasifik. Jadi mereka dapat area baru ya kan begitu. Ya kan? Supremasi mereka akan kelihatan di situ. Misalnya tim sepak bola mengatasnamakan Indonesia tapi pemainnya itu orang-orang Melanesia dan Polinesia semua. Mereka bermain di Pacific Games itu dan cabang-cabang atletik lainnya. Di musik, mereka tuh setiap tahun ada Pacific Music Award. Ya kan? Nah, ini kan opportunity lagi bagi teman-teman kita dari Maluku yang sangat berbakat di bidang musik. Kakak Glenn ya. Ketika mereka tampil itu look-nya itu sama, bahasa juga punya kemiripan, melodi lagu juga punya kemiripan. Ini kan menurut kacamata kami itu dahsyat ketika ini terjadi. Pergaulan kita itu kan menjadi luas dan kita banyak teman. Iya, benar. Ya, secara nature kan manusia itu kan akan selalu mencari kesamaan harusnya. Jangan dibatas-batasin gitu kan. Iya. Dan kita sudah banyak sekali kesamaan kita. Iya. Oke, Pak Dubes, ini ilmu baru banget nih. Kita itu benar-benar asing dengan terminologi Pasifik. Beda sama India, benar tadi. Karena kita selalu melihat Indonesia dari Samudra India. Tapi tidak dari sisi yang seberangnya gitu ya. Ya semoga... Tepatnya kita ingin dipotret dari Samudra India. Oh, kita ingin dipotret dari Samudra India ya. Sehingga jangan salahkan ketika dunia mengenal Indonesia ya sebagai negara Asia. Oke. Ya, padahal matahari itu terbitnya dari timur kan? Duluan kan? Iya, duluan 5 jam. Ini kasihan nih Pak Dubes nih. Ini kayaknya udah mau jam 11 malam nih di sana nih. Siapa sahur. Oke Pak Dubes, terima kasih sudah mau bergabung di Total Politik. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Mudah-mudahan teman-teman semua mengikuti konten ini.
ini wawasan baru banget untuk mengetahui Pasifik. Ya terus terang tim kita di Total Politik disuruh riset ini juga bingung juga mereka. Betul, Ri. Ya. Betul, Ri. Karena tidak banyak. Bahannya nggak banyak. Iya, bahannya banyak. Referensinya sangat kurang. Jadi kayaknya kita butuh juga nih, apa namanya, pusat kebudayaan Pasifik di Jakarta gitu loh, Pak Dubes. Mudah-mudahan Pak Dubes bisa melobi-lobi itu sehingga kita bisa mengenal sisi lain kita gitu. Sisi lain kita sebagai bangsa. Kalau hari ini kita mengenal bangsa kita dari India, ya kalau ada pusat kebudayaan Pasifik mungkin kita bisa mengenal diri kita yang lain gitu. Benar, Ri, benar, iya, benar. Benar. Kita berharap betul nih Pak Dubes bisa bawa Pasifik-Pasifikan nih ke Indonesia nih, biar bisa kita tahu juga gitu loh. Ini bingung banget, nyari bahannya kita nggak tahu gitu. Ya paling saya tahu Mauri, Hakka gitu kan, tahu lah kalau yang itu doang. Saya nggak tahu. Pada waktu saya punya gagasan untuk membuat Pacific Exposition, itu tidak mudah. Karena Indonesia yang melakukan, pertama kali yang harus kita dapatkan itu adalah pengakuan dari mereka-mereka dulu bahwa ya kita memang bangsa Pasifik. Oleh karena itu kita ingin mengadakan eksposisi Pasifik. Nah, jadi saya tuh 1 tahun, Ri, melakukan pemetaan, kemudian saya ikuti, kemudian diikuti dengan roadshow. Ya. Jadi saya ke kampus, berbicara dengan akademisi, rektor, menjelaskan dan memberikan fakta-fakta bahwa Indonesia itu adalah Pasifik, Indonesia itu bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia. Saya juga harus meyakinkan perwakilan dari negara-negara Pasifik yang ada di Wellington. Kemudian saya juga bertemu dengan dubes-dubes Pasifik yang ada di Jakarta, hanya untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia itu adalah bagian dari Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia itu terpanggil untuk membuat suatu event besar untuk mereka ini. Karena mereka itu juga adalah Indonesia. Nggak mudah itu, Ri. Ya, nggak mudah. Berat. Nggak mudah. Iya. Alhamdulillah, Ri, ketika kita bikin dukungan itu penuh, ya, terutama dari 2 negara besar, Australia, Selandia Baru, plus Amerika dan Tiongkok. Okay. Barulah kata orang Batak, barulah barang itu jadi. Ya, masuk kalau barang tuh. Iya, kalau tadi kita akan digugat. Apa urusannya Indonesia ini, negara Indonesia, dubesnya kayak Tantowi gitu ya. Putih, sipit kayak orang gitu Palembang ya. Kan? Orang Palembang. Ngapain ujuk-ujuk mau bikin satu event untuk kita, orang-orang Pasifik, tanpa melalui prelude yang benar-benar meyakinkan mereka. Oke. Orang Indonesia yang ada di negara Pasifik itu banyak tentu di New Zealand sama Australia gitu ya, Pak Dubes ya. Yang paling banyak ya. Itu rata-rata ngapain orang-orang kita di situ tuh, Pak Dubes? Kebanyakan orang kita di Pasifik ini ABK. Oh, ABK kebanyakan. Ya, anak buah kapal. Bukan stay ya berarti ya, bukan. Iya, bukan residence gitu. Penangkapan ikan itu ya. Oh. Nah, ya, mereka itu off and off. Jadi ada di pulau berapa bulan, kemudian mereka melaut berapa bulan. Kemudian orang Indonesia banyak sekali bekerja di sektor perkebunan. Nah, itu adanya di Selandia Baru itu ya. Para pemetik buah, cekatan orang kita diminati ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah para profesional. Nah, itu adanya di negara-negara besar seperti Selandia Baru dan Australia. Oke, Pak Dubes, terima kasih banyak, Pak Dubes. Semoga terus berkarya ya, Kak, dan apa namanya? Ya kalau bisa jadi dubes lagi, kalau enggak harusnya penggantinya minimal sama itu. Kayaknya keren banget gitu loh, saya ngikutin di sosial media itu. Dubes yang paling banyak followersnya mungkin beliau ini nih, yang paling banyak followers Instagramnya. Posting terus. Posting terus. Makasih banyak ilmunya dan
kita sih berharap banget kita segera bisa mengenal identitas kita yang lain, yaitu sebagai bangsa Pasifik. Kayaknya kalau kita ikut kualifikasi Piala Dunia zona Oseania, lolosnya lebih gampang kayaknya daripada Asia ini. Haiti kan paling lawannya kan. Ini sebelum kita meninggal paling nggak nonton Piala Dunia live lah dulu Pak Dubes. Ya kan? Paling nggak tim sepak bola kita juara di Pasifik lah gitu, Ri. Iya, masih ada inilah. Kan tim Pasifik itu kan masih ada pemainnya, pekerjaannya pemadam kebakaran gitu kan masih ada gitu kan. Kalau kita udah profesional player semua kan. Oke Pak Dubes, terima kasih atas waktunya. Kita berharap nanti kalau ada isu-isu seru, kita kontak lagi Pak Dubes untuk berbagi soal politik Pasifik. Ini ilmu baru lagi nih. Ini ilmu baru lagi, makanya kita excited banget gitu. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Selamat beristirahat Pak Dubes. Sampai jumpa teman-teman Total Politik semuanya. Makasih Ri, Assalamualaikum. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.